Baiklah, eee, assalamualaikum Bu Itia, Iya, waalaikumsalam Ibu. mohon maaf ya mengganggu waktu Ibu. Iya, enggak apa-apa. Begini Bu, saya dengar akhir-akhir ini Ibu Tia kurang semangat dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Boleh tahu kira-kira apa penyebabnya itu? Iya Bu, saya memang akhir-akhir ini itu memang sedang memiliki permasalahan dalam kelas, yaitu di mana salah satu peserta didik saya eh, bisa dibilang dia itu tidak bisa tenang dan dia itu kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Tapi dikarenakan hal tersebut menyebabkan saya merasa kurang percaya diri, Bu. Apakah saya bisa menenangkan peserta didik saya ini untuk lebih fokus lagi di pembelajaran yang saya berikan? Seperti itu, Bu. Oh begitu ya Bu ya. Ibu masih belum percaya diri, dalam kegiatan pembelajaran. Bisa dijelaskan Bu, mengapa Ibu Tia kurang percaya diri dalam, konteks permasalahan ini? Eh, iya, Bu. Saya merasa tidak percaya diri itu karena saya pernah menghadapi anak yang mengalami keadaan seperti ini, yaitu di mana yang anak susah fokus itu adalah tergolong anak kinestetik. Ya. Jadi saya juga pernah mengalami hal di mana saya mempunyai anak didik seperti itu, namun saya gagal dalam eh, menemukan bagaimana karakter dia sesungguhnya seperti itu, Bu. Jadi saya Oh agak iya. trauma itu, takutnya salah lagi. Oh begitu ya, ya saya paham bagaimana perasaan Ibu, dalam menghadapi anak tersebut. Kemungkinan Ibu ditunjuk untuk menjadi wali kelas anak kinestetik ini, mungkin karena Ibu mempunyai potensi yang bagus dalam menghadapi anak yang kinestetik tersebut. Menurut Ibu Tia, hal apa yang Ibu Tia lakukan dulu, saat Ibu Tia menghadapi anak kinestetik itu? Karena pasti Ibu sudah pernah melakukan beberapa cara agar bisa mencapai, peserta didik yang Ibu inginkan. Oh iya, Bu. Jadi saya biasanya itu mencoba mendekati peserta didik saya. Ya, saya lakukan seperti itu dulu. Kemudian saya menanyakan mengapa kamu tidak bisa fokus di pembelajaran ibu, ada apa begitu. Dan juga saya berusaha mencoba mengikuti gaya belajar dia dan saya juga menggunakan teknik stop sehingga saya bisa tahu, oh ternyata peserta didik saya ini dia itu gaya belajarnya seperti ini, yang dia inginkan pembelajaran seperti ini. Karena Ya. anak kinestetik itu tergolong beda gaya belajarnya ya, Bu. Oh, iya. Nah, itu bagus itu, Bu, kemampuan Ibu ternyata dalam menghadapi peserta didik yang kinestetik ini, itu sudah lebih dari cukup, Bu, untuk menghadapi anak ini. Kira-kira, apa saja rencana Ibu Tia Hmm, agar Ibu lebih percaya diri lagi dalam menghadapi peserta didik Ibu? adapun rencana saya, Bu, kalau ditanyakan soal rencana, yang saya harapkan itu ke depannya saya mencoba untuk merevisi ulang RPPH yang saya punya dan juga saya akan mencoba membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan dan asik dan nyaman untuk peserta didik saya serta saya berusaha terus memahami peserta didik saya yang tergolong anak kinestetik ini
Kemudian yang kedua saya juga, terus berlatih dan belajar bagaimana dan sabar bagaimana cara menghadapi peserta didik yang memiliki, gaya belajar kayak kinestetik ini, karena memang, di sebagai guru yang punya peserta didik yang kinestetik itu, kita memang harus ekstra sabar, Ibu, ya. Terus, Iya, kita betul-betul dikasih tantangan bahwa, oh, kita tidak semuanya itu anak itu bisa mengikuti apa yang kita inginkan, gitu. Semua anak itu pasti punya gaya belajar masing-masing, dan kebetulan saya punya anak seperti itu. Jadi selanjutnya juga saya harap saya akan terus, berkolaborasi, sharing sama rekan sejawat saya, supaya ke depannya semoga saya bisa lebih percaya diri lagi dan, saya juga akan mencoba, apa ya, mencoba, menghilangkan trauma yang pernah saya rasakan atas kegagalan saya dalam mendidik atau, menghadapi peserta didik yang kinestetik itu, seperti itu, Ibu. Masya Allah, bagus sekali Bu. Ternyata Terima kasih. rencana Ibu Tia ini sungguh luar biasa, dan saya yakin Ibu mampu lebih baik lagi. Dari pengalaman yang pernah Ibu Tia alami, apakah Ibu Tia sudah percaya diri untuk menghadapi peserta didik Ibu ini? Insya Allah, Bu. Insya Allah saya akan lebih percaya diri lagi untuk menghadapi peserta didik saya ini dan saya akan terus belajar ke depannya agar menjadi guru yang lebih baik lagi. Ya, ya Bu. Ya, Semoga dalam menyiapkan pembelajaran nanti, Ibu selalu dimudahkan ya dan tetap semangat. Selanjutnya, apakah komitmen Ibu terhadap permasalahan yang Ibu hadapi ini? iya Bu, Eee, Maksud bisa saya, diulang. apa komitmen Ibu dalam menghadapi permasalahan yang ini? Ya, oh iya Bu ya. Adapun komitmen saya itu, saya ingin sekali terus menghadapi peserta didik yang saya ini, yang kinestetik ini. Saya terus ingin semangat, dan saya terus ingin apa ya? Saya ingin selalu percaya diri bahwa saya sanggup menghadapi anak kinestetik ini, dan saya akan terus mencoba memahami karakter-karakter anak-anak yang kinestetik agar saya ke depannya lebih mudah tahu, oh ternyata anak kinestetik ini walaupun gaya belajarnya itu kadang tidak fokus, kadang bikin kita bingung gitu cara menenangkannya gimana begitu. Supaya dia bisa stay di tempatnya karena anak kinestetik itu kan dia tidak bisa diam. Iya, Pokoknya betul. sedikit-sedikit jalan. Jadi mudah-mudahan dengan ini saya bisa lebih baik lagi ke depannya dan menjadi guru yang lebih baik lagi untuk peserta didik saya dan juga saya bisa membagi pengalaman saya ini kepada teman-teman saya, yaitu teman-teman rekan sejawat saya, Bu. Seperti itu. Iya Bu, saya sangat setuju, sekali dengan komitmen Ibu. Mudah-mudahan Ibu Tia bisa sukses, dan menjadi guru yang selalu dirindukan oleh peserta didik Ibu Tia. Amin, amin Ibu, amin. Iya Bu, terima kasih atas waktunya sudah mau mendengarkan cerita saya. Iya, sama-sama Ibu Tia. Saya juga senang sudah bisa membantu Ibu dalam hal ini, walaupun mungkin saya hanya, mendengarkan, cerita Ibu dan tidak terlalu banyak memberikan solusi buat Ibu. Iya Bu. Apa masih ada yang Ibu ingin tanyakan Bu? Saya rasa cukup Ibu, Iya, iya. terima kasih atas waktunya sudah mau,
berbagi bersama saya, Bu. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lagi ya, Bu, ya. Amin, makasih Bu Mas Riani sudah Ya, mendengarkan saya. sama-sama. Sama-sama, Ibu Tia. Iya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga, Bu Tia. Iya, pas sekali Bu. Sini duduk dekat saya. Ada yang mau saya bicarakan. Iya, ada apa, Ibu? Ini, begini. Menurut pengamatan saya, Ibu ini sepertinya enggan mengikuti pelatihan online yang biasa diadakan melalui kegiatan guru-guru dan juga dari pihak dinas. Boleh saya tahu Bu, kenapa Ibu bukannya Ibu ini selalu ikut kegiatan-kegiatan tersebut? Kenapa sepertinya saat ini Ibu enggak ingin ikut? Kenapa ya Bu? Hmm, begini, Bu, saya sebenarnya bukan enggan atau malas ya, Bu, ya, tapi Ya, saya merasa saya tidak bisa membagi waktu, eee, karena banyak sekali pekerjaan di rumah yang harus saya selesaikan, sehingga saya merasa kalau saya tidak sanggup untuk menyelesaikan iya. tugas di rumah dan juga tugas-tugas dari kegiatan online saya nanti itu, Bu. Oh, seperti itu. Kalau soal pekerjaan rumah itu, saya kira semua sama saja ya. Hal itu tidak bisa kita jadikan alasan, Bu. Karena rekan guru yang lain juga sama kok dengan Ibu, tapi mereka tetap bisa mengikuti pelatihan ataupun kegiatan lain. Sebenarnya begini ya, Bu, ya, alasan saya tidak, saya malas ikut kegiatan pelatihan online begitu karena saya itu tidak ahli dalam penggunaan IT, dan juga tentang materi-materi yang diberikan. Kadang masih ada yang bisa saya pahami dari materi itu pada hari ini misalnya, besoknya sudah berganti lagi dengan materi yang lain. Hal ini kadang Oh, membuat saya tidak fokus, Bu, padahal saya cuma begitu ya. ingin fokus pada satu hal saja. Oh, iya. Kalau soal pekerjaan rumah itu, saya kira semua sama saja ya, Bu. Eh, oh, begitu ya, Bu. Iya, Bu. Jadi menurut Ibu lebih baik tidak usah mengikuti pelatihan tersebut, eee, atau karena tidak bisa membantu Ibu untuk fokus dan juga Ibu tidak bisa menggunakan IT, begitu ya, Bu? Mmm, kalau dipikir-pikir kembali, Bu, sebenarnya tidak seperti itu sih. Saya hanya merasa tidak percaya diri dengan kemampuan saya, Bu. Seperti itu ya, Bu. Jadi sekarang ini perkembangan teknologi di luar sudah sangat pesat loh, Bu. Setiap detik, eee, berkembang terus. Jadi, kalau kita tidak mengupgrade diri, tuntunlah kita agar kita semangat dan tidak ketinggalan. Jadi bagusnya itu, jika kita mengikuti perkembangan ya Bu, meskipun Ibu Mas Riani itu tidak ahli di situ, yang penting Ibu Ani itu mau belajar dulu, eee, Ibu ingin tahu bagaimana perkembangan yang ada. Jadi Ibu jangan diam saja begitu dan santai saja. Kita harus belajar sambil fokus juga pada ilmu yang ada dan juga keterampilan-keterampilan yang kita suka juga, Bu. Baiknya begitu ya mungkin. Iya, Bu, saya mohon maaf
apabila selama ini saya telah membuat kecewa rekan-rekan guru dan pihak sekolah dengan sikap saya ini. Oh iya Bu, nggak apa-apa. Kiranya bisa saya bantu. Apa masih ada yang bisa saya bantu begitu Bu? Saya ingin dibimbing, Bu, saya akan berusaha untuk belajar sama rekan guru yang lain tentang masalah IT ini, Bu. Wah, bagus Bu, bagus sekali. Saya suka Ibu kalau mau seperti itu. Insya Allah kami itu akan selalu membantu Ibu. Tidak usah segan atau merasa malu ya Bu, bertanya pada kami dan juga materi atau tugas-tugas lainnya. Insya Allah kami akan bantu Ibu. Insya Allah pasti saya bantu juga. Eh, dan selanjutnya semoga dalam menyiapkan diri nanti Ibu selalu dimudahkan ya dan tetap semangat. Selanjutnya apakah Ibu ada eh, komitmen terhadap permasalahan yang Ibu Mas Riani hadapi ini? Eee, Terima kasih, Bu, sebelumnya sudah mau membantu saya, dan memberikan saya pencerahan. Insya Allah, saya akan berusaha mulai dari sekarang, akan berubah dan akan mengikuti perkembangan yang ada. Akan mengatur waktu saya, eee, agar bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, dan menunjang profesi, saya sebagai guru, eee, dan insyaallah saya akan lebih aktif lagi, mengikuti pelatihan yang saya jalani, dan saya akan berusaha belajar secara otodidak, Bu, entah itu melalui, YouTube ataupun sarana lainnya yang, eee, berkaitan dengan apa yang ingin saya pelajari. Oh iya Bu, wah, bagus sekali Bu. Saya suka sekali dengan komitmen Ibu. Saya senang mendengarnya. Eh, saya juga sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan ke depannya semua berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Ibu ya. Jangan pernah merasa bahwa Ibu itu tidak bisa. Tidak ada orang, tidak ada manusia di dunia ini tidak bisa Bu. Yang penting kita mau belajar dulu. Semangat ya Bu. Iya, Bu, terima kasih Bu Tia atas perhatiannya pada saya. Mudah-mudahan saya bisa menjalankan semua ini tanpa hambatan yang berarti ya, Bu, ya. Amin. Iya Bu, amin, amin, amin. Baiklah Bu, kalau begitu saya pamit dulu ya Bu, karena kebetulan ada urusan. Ya, mungkin nanti lain kali lagi kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Assalamualaikum Bu Ani. Iya, Bu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini, refleksi diri latihan coaching, Iya. refleksi diri, eee, apa yang sudah berjalan baik selama bertugas. Yang sudah baik itu selama kegiatan ini, presentasi ini, percakapan ini adalah adanya eh, kemitraan antara supervisi dan guru dan rekan sejawat, sehingga rekan sejawat ini leluasa bisa menyampaikan pendapatnya, Bu. Oh, iya, kalau, anu, Bu, saya mau tambahkan juga ya, untuk saya itu selama kita Baik. ko coaching ini, eee,
Ada beberapa aspek yang sudah berjalan dengan baik, Bu, yang yaitu, eee, keterampilan dalam komunikasi dua arah, sudah berkembang dan cukup menyenangkan, Iya. terus kemampuan, apa ya, menyampaikan ide secara, efektif kepada kelompok dan individu, begitu, Bu. Eee, dan juga tidak ada semacam apa ya, penghakiman. Jadi kita istilahnya memberikan kesempatan, eee, untuk menceritakan pengalaman dan memberikan solusi. Oh. Eee, itu begitu yang poin pertama yang saya ini, Bu, ya, yang saya dapat. Terus Iya. yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Adapun yang menurut saya, Bu, yang perlu diperbaiki itu adalah bagaimana coach itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi dan, sehingga bisa menggali segala kekuatan atau, kompetensi yang ada pada diri, rekan sejawat tersebut atau guru, seperti itu, Bu. Kalau menurut saya, Bu, ya, yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan itu, eee, gimana ya, keterbatasan saya dalam berbicara tidak, eee, ikutan curhat ataupun memberikan Iya. solusi yang istilahnya, eee, lebih menonjolkan diri. Iya, Ibu, Ya, betul. eee, saya juga berpikir, sebagai coach, harus menguji konsep, Bu, ya, Iya. eee, dan apa yang ditanyakan kepada, apa, coaching, seperti itu, Iya, Bu. Bu. Terus untuk yang poin ketiga ya, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Agak adapun cara saya itu agar tetap presentasinya itu agar tetap yaitu supaya presentasinya itu tetap dilakukan sebelum coaching, jadi seharusnya saya atau coach-nya itu sudah memiliki gambaran-gambaran pertanyaan yang akan diajukan, kemudian pada saat kegiatan coaching, coach-nya itu mampu membuat catatan-catatan kecil tentang apa yang disampaikan oleh guru atau coachee. Oh, iya iya, Bu, saya setuju, eee, dan saya juga, ada mencatat beberapa ini, Bu, ya, untuk poin ketiga yaitu, eee, untuk kehadiran penuh ini sebelum dan saat melakukan coaching, eee, yang pertama sebenarnya itu, Bu, kita perlu menjaga kesehatan mental dan fisik, Iya, betul sekali. bisa fokus, ya. Karena Iya, terus betul. terang waktu melakukan coaching ini, kalau kita juga tidak, apa, kesehatan mental dan fisik kita tidak bagus, pasti Iya. kita tidak fokus, Bu, dan Iya, kita itu bisa saja mengganggu konsentrasi. iya, betul sekali, Bu. Terus, yang kedua itu kita juga perlu menyiapkan daftar pertanyaan seperti tadi Ibu bilang. Nah, terus, pengaturan waktu yang baik. Iya, betul, Bu.
Karena kalau Nah, nggak ada daftarnya itu kita tidak tahu, oh kita harus kemana ini, kita harus ya, kemana. nggak ada Jadi alur. lebih berperinci, terencana begitu. Iya, Kalau ada ya, alurnya. sebagai coach juga kita harus fokus dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach. Seperti itu, Bu. Poin-poin yang saya sempat catat untuk nomor 3, poin nomor 3 ini. Sekarang kita lanjut ke poin nomor 4. Iya. Hmm, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Adapun untuk lebih memperbaiki dan meningkatkannya itu, saya akan terus berlatih dan terus mencoba melakukan praktik coaching ini, entah pada rekan sejawat saya atau siapapun itu, sehingga saya bisa terus merefleksikan apa saja hal-hal yang kurang ketika kita melakukan praktek coaching, Ibu. Jadi saya akan terus mencoba belajar, mencari tahu di mana kekurangan praktik saya ini. Apakah masih ada yang perlu diperbaiki? Apakah sudah cukup seperti itu? Oh, iya, Bu, sama saya juga dalam hal ini mungkin saya masih banyak kekurangannya, Bu. Iya, Eh, betul sekali. saya akan mencoba kembali mempelajari eh, materi-materi coaching ini. Terus saya juga mungkin akan membuat daftar catatan atau pertanyaan sesuai dengan alur cerita yang akan diberikan kepada coach. Terus mungkin juga saya akan menonton atau melihat uh, dialog coaching dan video yang ada di uh, apa YouTube ataupun juga mungkin ada di LMS yang mungkin bisa sebagai bahan masukan buat saya dalam melakukan coaching ini, Bu. Seperti itu. Hmm. Sekarang kita lanjut ke tuliskan hasil refleksi Anda untuk umpan balik yang dari coaching, dari coaching. Contohnya itu saya ingin bertanya untuk coaching, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saya tentunya Bu merasa senang ya. Saya senang karena apa yang saya khawatirkan pada saat kegiatan observasi ini bisa saya atasi melalui kegiatan coaching yang berupa di praobservasi, sehingga saya lebih yakin pada saat saya observasi. Selain itu, kompetensi yang saya ingin kembangkan juga bisa lebih meningkat. Begitu, Ibu. Oh, iya, iya. Uh, kalau untuk saya sendiri ya, yang saya rasakan pada saat di coaching tadi ya, Bu, dan saya berperan sebagai coach, saya merasa canggung, eee Ya, kaku dan juga bingung ya, karena harus memikirkan, mhm, jawaban dan iya, mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. iya betul sekali, Padahal Ibu. biasanya kalau ngobrol biasa pada saat sesi curhat begitu, Ibu, ya kan kadang kita memberikan solusi berdasarkan pengalaman, tapi Iya, pada betul. saat coaching ya kita apa ya,
pembicaraannya terlihat seperti satu arah begitu, Bu, Iya, antara coach dengan, sebagai pemberi pertanyaan dan coach yang bertugas menjawab pertanyaan. iya Ibu. Intinya memang kita perlu betul-betul memikirkan bagaimana apakah nanti saran kita ini sudah bagus diterima oleh yang mendengarkannya. Jadi kita memang betul-betul harus mencari jawaban yang tepat sehingga itu bisa menjadi solusi untuk permasalahan yang dihadapi. Iya, Bu. Uh, masih ada mungkin ini Ibu pertanyaannya tentang umpan balik dari coach Anda, yaitu pertanyaan untuk coach, apa yang Anda, oh ya udah tadi ya Bu ya, Ya apa yang udah Anda tadi. lakukan pada saat di coaching? Iya, yang apa yang sudah Anda rasakan umpan baliknya. Yang jelas Ibu, ya, coaching itu sebenarnya untuk mengevaluasi apa yang sudah berjalan dengan baik dan juga Iya, merupakan keterampilan komunikasi dua arah yang berkembang dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dan produktif. iya Bu, betul. Dan mungkin ini Bu merupakan apa ya, kemampuan dalam menyampaikan ide, itu bisa menjadi landasan bagi pertumbuhan dan perkembangan dalam lingkungan pendidikan kita. Iya, Refleksi ini mengajarkan kita untuk selalu memperbaiki diri dan meningkatkan diri. iya, betul. Saya setuju sekali Bu dengan pendapat Ibu Mas Riani. Mungkin ini sudah sampai ya pada pertanyaan umpan balik yang kedua ya Bu ya, yang dari coach. Iya Bu. Iya, Kita lanjut dengan refleksinya tadi Bu. yang mana? Kita ambil saja kesimpulan dari apa yang kita sudah bahas tadi, umpan balik ini. Iya, Mungkin di sini kesimpulannya itu percakapan yang kita lakukan selama sesi coaching itu dapat menjadi cerminan bagi pengembangan diri. iya betul Ibu. Terus dalam hal konteks pendidikan, pemahaman konsep coaching merupakan kunci utama untuk mengevaluasi apa yang sudah berjalan dengan baik. Juga keterampilan komunikasi dua arah yang berkembang dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dan produktif. Iya Bu, betul. Mungkin salah satu yang perlu diapresiasi dalam kemampuan menyampaikan ide secara efektif kepada guru dan individu, ini bisa menjadi landasan ya bagi pertumbuhan
dan perkembangan dalam lingkungan pendidikan. Namun sebenarnya refleksi ini, eee, mengajarkan kita untuk selalu memperbaiki dan meningkatkan diri. Iya, betul sekali. Jadi di coaching ini, praktik kegiatan ini kita, seperti belajar lagi gimana cara, eee, menjalankan coaching itu yang sebenarnya tuh coaching-nya seperti ini, yang kita lihat tuh coaching itu sekedar bahwa orang cerita saja, padahal tidak. Kita semuanya ada tahap-tahapnya, di mana, eee, supaya coaching ini berjalan lancar, kita harus menyusun beberapa, tahap yang akan kita gunakan, begitu ya, Iya, Bu? betul. Iya, eee, dan yang saya dapat dari proses coaching ini, eee, bahwa kita itu tidak menghakimi dalam hal ini ya, tidak menghakimi diri sendiri ataupun orang lain. Ketika kita mampu melihat dengan objektif, eee, refleksi diri kita, eee, akan menjadi lebih bermakna. Iya, betul, Ibu. Jadi kita Eee, punya jadi kita tahu bahwa, oh, ternyata di coaching ini kita bisa seperti ini, kita mendapatkan banyak pelajaran juga dari permasalahan, eee, teman kita, entah itu peserta didik. Jadi kita betul-betul banyak mengetahui bahwa, oh, di sini di coaching ini kita bisa tahu seperti ini, bahwa setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluar walaupun cuma sekedar saran, seperti itu. iya, betul itu Ibu ya. Walaupun, istilahnya apa ya, kalau coaching kadang, orang itu walaupun tidak diberikan solusi atau Iya, setidaknya kita dengan mendengarkan, permasalahan atau keluhan, orang, itu sudah cukup meringankan, beban pikiran mereka sebenarnya, walaupun kita tidak, ada memberikan solusi yang tepat, karena iya, betul. itu menjadi pendengar saja itu sudah meringankan beban seseorang. Iya, Karena betul. biasanya ada orang yang ingin, eee, cukup, didengarkan saja apa keluhannya, apa permasalahannya, seperti itu Bu, yang saya, pelajari dari coaching ini. Iya, betul. Saya sependapat dengan pendapat Ibu. Jadi kita betul-betul banyak, pelajaran yang kita bisa petik dari kegiatan ini, sembari kita belajar, kita juga mengetahui bahwa, oh, seperti ini hasil yang kita dapat, oh, ternyata seperti ini, cara coaching yang sebenarnya, seperti itu. Iya Bu, dan menurut saya juga, eee, pengaturan waktu sebenarnya Bu ya, kita, kadang terkendala dengan pengaturan waktu, heeh, di Iya, mana, eee, apa, mesti terampil dalam, eee, menggunakan waktu sehingga, eee, kita waktu yang efisien itu dia mendukung keberhasilan sesi coaching itu ini Bu, sebenarnya. iya, betul. Karena seperti dalam kasus yang tadi sudah kita ceritakan bersama, memang kita perlu waktu yang benar-benar, eee, sangat efisien. Maksudnya Iya, di mana, yang menjadi coach ini
merasa nyaman untuk bertanya dan juga untuk coach ini nyaman untuk mengeluarkan pendapatnya. Jadi, kita memang perlu waktu yang betul-betul di mana suasananya itu nyaman dan juga bisa, tidak mengganggu waktu di luar urusan seperti itu. Iya, Bu, betul. Eee, semoga revisi ini tidak selesai, tidak berhenti setelah sesi voting selesai ya, Bu, ya. Karena Iya, Bu. kita butuh, untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kemampuan diri. Iya, Bu, betul sekali. Semoga ke depannya kita bisa terus, eee, mendem men bisa mendam iki semoga seterusnya gitu kita bisa memiliki wawasan yang terus bertambah. Depannya kita lebih bisa lebih banyak belajar lagi. Iya, dan bisa apa ya, bisa apa, mengevaluasi Iya, kembali evaluasi kinerja, diri. untuk mencari untuk apa ya, perbaikan. Iya, betul, Ibu. Masih ada lagi Bu Tia yang bisa ditambahkan kira-kira dalam refleksi ini? Kalau dari saya sih, Bu, mungkin sudah cukup. Ya, saya juga sudah cukup Bu. Ya, Bagaimana semoga aja dengan ke depannya kita kita bisa saling sharing lagi. Semoga ke depannya kita bisa saling belajar sama-sama supaya kita, eee, lebih menambah wawasan lagi lah, Bu. ya amin, insyaallah Bu ya, saling berbagi lah, saling membantu, Support. saling menguatkan, saling mensupport, Iya, insyaallah betul sekali. bisa lebih baik lagi untuk ke depannya. Iya, Bu. Amin. Amin.